Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundukkan engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Yang kau perbuat di dalam
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan tenang sebab Engkau tangan-Mu yang menopangku. Tak ada
Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan goyah sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, kami sembah Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan nama Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kau mampu menyembuhkan kami Tuhan, Kau mampu menjamah kami Tuhan.
Kami percaya kuasa-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Besar Allahku, besar Tuhanku. Amin. Haleluya Tuhan. Glory. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar layak. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari sama-sama katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap? Amin. Hati kita percaya Tuhan adalah keselamatan kita. Amin. Yeay. Tuhanlah kekuatan maksudku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya kasih setia Tuhan. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah pergi dari kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkaulah yang hebat, Engkaulah yang perkasa Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah pergi dari kami Tuhan. Glory. Mari berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menjaga, memelihara, memberkati kami dalam setiap hari-hari kami, mengarungi setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati pikiran kami Tuhan Yesus. Engkau sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan pesan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu Tuhan, kepada seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, mengubah kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, khotbah hari ini ya bertemakan mengenai tujuan daripada hidup kita. Jika kita melihat Bapak Ibu, ya, tentu setiap manusia, setiap orang memiliki tujuan hidup. Pada khotbah gembala pembina kita minggu lalu, saya merasa terberkati Bapak Ibu. Benar-benar firman yang disampaikan salah satunya merubah dan mengingatkan setiap pikiran saya. Dan itu yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya yakin setiap firman memang akan memberikan satu berkat, satu jamahan kepada setiap orang. Dan pada saat ini Bapak Ibu, ya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan ya, mengenai tujuan hidup kita. Mari kita membaca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu, firman ini ya mengingatkan kita untuk fokus memikirkan perkara di atas. Artinya perkara di atas, perkara di surga. Jangan fokus terhadap perkara di bumi. Sering orang bertanya dan berkomentar secara klasik, ya bagaimana ya, kita ini kan masih di bumi. Nggak ada yang salah dengan pernyataan itu. Tetapi ya jangan sampai lupa kepada tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita adalah tujuan hidup sementara, yaitu di bumi ini aja? Atau tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang kekal dan abadi? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak salah orang berkata, ya namanya lagi masih di bumi, masih hidup di dunia ini, ya kita sibuklah memikirkan perkara yang di bumi, di dunia ini. Nggak apa-apa, tetapi ingat firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, sebenarnya kalau kita terlalu memikirkan perkara di bumi daripada di atas, di surga, ada beberapa hal negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekhawatiran akan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Memang kehidupan di bumi ini tidak terlepas dari kekhawatiran. Kenapa tidak terlepas dari kekhawatiran? Karena ya, selama hidup di bumi ini memang benar kita itu akan penuh dengan permasalahan. Nah, permasalahan ini akan identik dengan kekhawatiran. Permasalahan ini akan identik dengan ketakutan. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas ya di Matius 6 ayat 25. Ya, di Matius 6 ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya saya bacakan untuk kita semuanya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Tapi karena kita sendiri terlalu fokus, terlalu mengutamakan perkara di bumi, maka walaupun kita tahu firman ini, kekhawatiran akan terus mengungkung hidup kita, mencengkeram hidup kita, sehingga orang hari lepas hari, dari pagi, siang, sore, kekhawatiran itu akan datang. Ya.
Kekhawatiran hari ini bahkan terjadi, dipikirkan terus sampai besok, lusa, dan seterusnya. Kesusahan hari ini dipikirin terus sampai berseri, berlanjut gitu ya, seperti drama Korea. Nggak ada habis-habisnya gitu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan juga di Matius 6 ayat 34. Firman ini sebenarnya kita pun tahu dan kuat mengajarkan kita untuk bagaimana mengatasi segala permasalahan, segala kesusahan yang kita alami. Saya bacakan untuk kita Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi Bapak Ibu ya, coba pikirkan, renungkan masing-masing. Apakah kesusahan hari ini akan kita pikirkan lagi besok? Ketika minggu depan kita masih memikirkan kesusahan yang seminggu lalu. Itu biasa terjadi, ya. Itu biasa terjadi. Kalau saya lihat, kenapa ini terjadi? Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita terlalu fokus memikirkan perkara bumi. Terlalu mencurahkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk perkara di bumi. Akhirnya, ya, kita hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, khawatir mengenai pekerjaan kita. Apakah besok pekerjaan itu masih ada? Khawatir mengenai usaha, apakah usaha kita akan berhasil atau tidak, rugi atau tidak, diganggu orang atau tidak. Khawatir terhadap anak-anak kita, khawatir terhadap masa depan anak-anak kita pikirkan sampai pusing 7 keliling. Padahal kita tahu bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Apa yang terjadi kepada kehidupan anak-anak sebenarnya sudah ada dalam rancangan yang dibuat oleh Tuhan. Ya, tetapi ya pikiran kita, pikiran manusia ya selalu memikirkan apa yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, poin ini mari kita ingat, jangan terlalu sibuk memikirkan perkara di bumi, karena akan membawa kehidupan, kekhawatiran, dan ketakutan yang berlebihan. Nah, hal kedua Bapak Ibu, kalau kita terlalu memikirkan perkara di bumi, maka apa yang terjadi terhadap kehidupan kita? Kita akan hidup begitu sibuk, monoton, karena kita ya terbawa arus atau terseret arus kesibukan di dunia ini. Akibatnya kita hanya sedikit waktu, bahkan lupa untuk memikirkan perkara di atas. Sudah tidak menjadi rahasia umum ketika orang ditanya, baca Alkitab nggak? Waduh, saya kerja udah capek. Kemudian pagi ada mesbah keluarga nggak? Pagi saya harus buru-buru untuk pergi ke tempat kerja. Kalau nggak lapaknya nanti dia diduluin orang. Banyaklah alasan klasik, karena sebenarnya satu alasan, yaitu kita terlalu sibuk memikirkan perkara di bumi daripada memikirkan perkara di atas. Nah, ini kehidupan hari-hari ini, belakangan ini ya, orang sebenarnya tidak sadar bahwa kehidupan kita itu sudah menjadi kehidupan yang monoton, yang luar biasa menjengkelkan. Semua orang sibuk dari pagi-pagi sekali ya, sampai siang, sampai malam, sibuk sekali. Kesibukan itu ya, apalagi dipacu dengan teknologi yang tinggi ya. Berbeda dengan ratusan tahun yang lalu, orang nggak terlalu sibuk. Tapi hari-hari ini orang memang terlalu sibuk. Yang WFH ya, saat ini sebagian besar orang WFH. Kalau dulu biasanya di kantor orang kerja dari jam 8 sampai jam 5. Selesai jam 5 mungkin lembur-lembur sampai jam 6, jam 7. Tapi kalau sekarang WFH Bapak Ibu, orang juga merasa kerja itu udah menjadi bagian total hidupnya. Orang kerja sampai jam 10 malam, jam 11 malam, bahkan sampai pagi. Karena WFH ini juga sudah menjadi permasalahan dan stres tersendiri bagi orang-orang yang di zaman sekarang ini akibat dari pandemik. Nah, ini makanya firman ini benar-benar ya datang tepat pada waktunya, mengingatkan kita untuk memikirkan perkara di atas daripada di bumi, karena ya
semakin kita memikirkan perkara di bumi, maka semakin habis waktu, bahkan tidak ada waktu untuk memikirkan perkara di atas. Hal ketiga Bapak Ibu, kenapa sih orang lebih suka memikirkan perkara bumi daripada perkara di atas? Salah satunya adalah manusia ingin mengejar kekayaan. Kekayaan ini menjebak orang untuk akhirnya sibuk sekali dari pagi siang malam untuk pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Padahal firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita mengenai kekayaan. Kalau kita lihat di Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2 itu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu ya, saya bacakan untuk kita. Ini juga sekaligus ya mengingatkan kita yang tergila-gila untuk bekerja keras supaya terkumpul banyak duit menjadi kaya. Ingatlah akan firman ini. Mazmur 127 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan Yesus, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kalau mau kaya Bapak Ibu, sebenarnya ikutin firman Tuhan aja. Kerja-kerja yang normal aja, yang wajar-wajar saja. Tidak diajarkan juga oleh Tuhan untuk bermalas-malasan. Banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk jangan menjadi orang malas. Tapi jangan ya hidup kita itu hanya untuk kerja. Kalau Tuhan nggak bikin kita kaya, nggak bakal kaya. Kerja yang normal-normal aja. Kalau Tuhan mau bikin kita kaya, kayalah kita. Bukan karena kerja keras kita, tapi karena Tuhan memberkati kita. Dan diberkati pada saat kapan? Pada saat kita tidur. Jadi sebenarnya rahasia kekayaan adalah ketika Tuhan mencintai kita. Di situ disebutkan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadilah orang yang dicintai Tuhan, walaupun kerja biasa-biasa, ya, tapi kaya. Kalau kayanya dari Tuhan, kita bisa menikmati dengan sukacita. Tapi kalau kaya karena keringat sendiri, sampai banting tulang, sikut-sikut orang, jahatin orang, tipu sana tipu sini, kaya pun kamu, kaya pun kita semua, nggak akan jadi bahagia. Percayalah. Mari kita dapatkan kekayaan daripada Tuhan karena berkat yang diberikan oleh Tuhan, bukan karena kerja keras kita. Ya. Bapak Ibu, firman ini waktu saya dapat firman ini ya, ini benar-benar sudah menusuk ke hati saya sendiri. Ya. Saya terberkati dengan firman ini. Saya berdoa, ya, firman ini juga memberkati Bapak Ibu. Kemudian di Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 11 kita juga diingatkan ya Bapak Ibu bahwa untuk hati-hati untuk kita yang kaya ya. Hati-hati untuk kita yang kaya, karena kalau kayanya karena berkat Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau karena kayanya karena kita banting tulang segala macam cara kita lakukan, hati-hati ya. Itu akhirnya kita terjebak dalam kehidupan yang salah ya. Di Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, Pengkhotbah 5 ayat 9 ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Hanya numpang lewat Bapak Ibu. Kalau kekayaan itu bukan kekayaan yang datang dari Tuhan, bukan datang dari berkat Tuhan, tetapi kekayaan yang betul-betul kita kejar setengah mati ya. Banyak sekali orang di dunia ini mengejar kekayaan ya, seluruh hidupnya dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan. Percayalah ya, seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, itu akan sia-sia. Akan dihabisin orang banyak juga, akan dihabisin anak cucu juga ya. Nggak ada gunanya. Jadi kalaupun kita kaya, ya kayalah karena dicintai Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ya, lebih jauh lagi kita setelah tahu, kalau saya memikirkan perkara di bumi, ada 3 hal yang kehidupan negatif yang akan saya alami. Yang pertama, kekhawatiran akan semakin tinggi. Yang kedua, hidup saya akan terseret dengan kehidupan semu di dunia ini, hanya memiliki kesibukan yang luar biasa. Dan yang ketiga ya, saya akhirnya terjebak dengan
keinginan mencari kekayaan. Nah, mari Bapak Ibu kita renungkan lebih dalam. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita itu? Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Apakah memang tujuan hidup kita ini hanya di dunia ini? Percaya Bapak Ibu, ya, hidup itu singkat sekali. Apalah artinya usia 70 tahun? Apalah artinya usia 80 tahun? Sebentar sekali itu. Saya sendiri merasakan ya ampun, kok saya sudah usia seperti ini ya? Tidak terasa. Dulu memang waktu kita masih kecil melihat orang tua rasanya lama sekali kita menjadi tua. Waktu kita SD melihat anak SMA, kita lama sekali, wah kapan jadi SMA ya. Tapi setelah kita usia sudah 40-50 tahun, kita lihat ke belakang, cepat sekali hidup itu ya. Itulah hidup itu berputar. Maka Salomo bilang semuanya yang kita lakukan ini di bumi ini ya adalah hal kesia-siaan. Ya. Salomo mengatakan itu, semuanya adalah hal kesia-siaan. Mari kita lihat di Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3. Jadi kalau hidup kita yang 70 tahun, 80 tahun ini kita lakukan dengan kehidupan yang salah, hanya fokus kepada kehidupan yang di bumi ini, perkara di bumi ini ya, kita sudah rugi besar ya. Karena ya seperti yang dikatakan oleh Salomo di Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Semuanya kesia-siaan. Kemudian di ayat 14 dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, dengan firman ini, lupakanlah semua tujuan hidup yang ada di bumi ini. Jalanin aja dengan baik, persiapkan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan hidup kita yang hakiki. Hidup kita yang hakiki adalah di kehidupan yang abadi, di kehidupan yang kekal, bukan kehidupan di bumi ini. Ini hanya sebuah jembatan transit, penyeberangan menuju kehidupan yang kekal. Ya. Jangan terjebak dengan tujuan kehidupan di bumi ini. Hidup betul-betul begitu singkat Bapak Ibu. Apalagi di masa pandemi gini, banyak orang hidupnya dipersingkat. Ya, nggak salah dengan hal itu. Itu semua sudah diatur Tuhan juga. Nah, yang pada akhirnya ya, ketika kehidupan kita ini akan berakhir, ya, pada akhirnya kita baru sadar bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, kita akan kembali kepada ya, pencipta kita. Dan ketika kita kembali pada pencipta kita, seringlah kita melihat atau menghadiri pemakaman ya. Kita di situ baru seringkali ingat bahwa waduh, hidup begitu singkat ya. Dan orang ini ya ternyata setelah meninggal nggak bawa apa-apa juga. Apa yang sudah dikerjakan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di bumi ini nggak dibawa. Orang punya harta triliunan, ya, punya harta ratusan miliar, ya. Yang dibawa sama aja dengan orang yang nggak punya harta. Nggak ada bedanya. Karena memang itu sudah difirmankan Tuhan juga. Ya, kita buka di Pengkhotbah 5 ayat 14. Di Pengkhotbah 5 ayat 14 dikatakan dengan jelas di situ, ya. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Memang benar. Ya. Ketika kita menghadap Tuhan di hari kematian kita nggak akan bawa apa-apa. Apa yang bisa kita bawa? Nggak ada. Yang kita bawa adalah segala sesuatu yang kita persiapkan untuk mencapai tujuan hidup yang hakiki, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau selama hidup kita nggak mempersiapkan untuk mencapai tujuan hakiki itu, ya udah sia-sialah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu ya, ingat tujuan hakiki kita bukan di bumi ini. Tujuan hakiki hidup kita itu adalah di surga. Jadi kalau
kita sekarang ini diberkati dengan kekayaan, Bapak Ibu, ya bersyukurlah dan jadikan kekayaan yang Anda miliki, ya, yang kita miliki menjadi berkat bagi orang lain. Bersyukur setiap saat, berusaha membantu sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau saat ini kita juga nggak diberkati dengan kekayaan, mungkin uang juga pas-pasan, rumah juga ngontrak, kemudian ganti hari ganti bulan juga penghasilan juga pas-pasan segitu-gitu terus, ya kadang-kadang nggak cukup dan harus ngutang. Nggak usah mengeluh juga, nggak usah stres juga, nggak usah takut juga, nggak usah khawatir juga, ya karena toh Tuhan juga pelihara dan cukupkan semuanya. Ya. Ketika kita penghasilannya sedikit, Tuhan cukupkan kehidupan kita. Ketika kaya juga, Tuhan juga kehidupan kita juga sama aja. Ya. Pada masa awal-awal saya berkeluarga, ya penghasilan saya cuma 300.000 pada saat itu sebulan. Tapi Tuhan cukupkan. Kemudian setelah penghasilan lebih banyak, ya cukup juga. Kalau dibandingkan mana yang lebih sukacita? Kalau saya kilas balik, nggak ada bedanya. Sama-sama sukacita juga. Ya sama-sama sukacita. Jadi memang firman Tuhan juga mengatakan cukupkanlah yang apa yang ada padamu. Ya. Mau kita punya gaya hidup yang seperti apa? Ya, dengan orang yang hidupnya pas-pasan sama aja, sama-sama hidup. Ya. Jadi kalaupun nggak diberkati dengan kekayaan, jangan kecewa, jangan bersedih, jangan ngeliatin orang kaya dan kepingin jadi orang kaya. Nggak bisa. Garis hidup kita masing-masing sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah ngapain kita pusing dan stres dan mengejar-ngejar hal-hal seperti itu? Karena ingat bahwa tujuan hidup kita bukan yang ada saat ini yang kelihatan di mata kita, tapi tujuan hidup kita adalah kerajaan surga yang abadi dan kekal. Ya, jadi sekali lagi kalau kita diberkati kekayaan, bersyukur, bantu orang, ya, mengucapkan syukur setiap saat, ya. Tapi kalau kita juga sekarang tidak diberkati dengan kekayaan, kita hidup susah, uang pas-pasan, ya. Masih ngontrak juga rumah, kadang-kadang harus ngutang sana sini juga karena ada kebutuhan yang mendadak. Nggak apa-apa, nggak usah bersedih, apalagi mengutuk akan kehidupan ini, nggak usah. Ya. Karena bagi Tuhan mau kaya mau miskin sama. Yang penting bagi Tuhan adalah apakah kita selama hidup di dunia ini mempersiapkan hidup kita untuk mencapai tujuan yang hakiki. Apa tujuan hidup kita yang hakiki? Adalah kehidupan yang abadi di surga kelak. Ya. Ingat, firman Tuhan mengatakan di Filipi 2 ayat 12. Ya. Ini yang hidup yang harusnya menjadi fokus kita selama di bumi ini. Yaitu, ya inilah gambaran kita mengutamakan perkara yang di atas. Ini nyambung dengan Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ini kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang? Ya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Janji keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita harus kita pegang dan kita kerjakan. Nggak gratis kan? Sekali dikasih janji keselamatan, kemudian kita hidup hanya terseret dalam arus duniawi ini, sibuk dengan perkara-perkara di bumi ini, kemudian kita tetap mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, itu nggak begitu. Ya. Paulus mengatakan kita harus kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus mengutamakan perkara-perkara di atas. Bagaimana mengutamakan perkara di atas? Ya, kita harus dekatlah sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah, hidup dalam firman Tuhan. Ya, jangan hidup dalam percekcokan dunia ini. Jangan hidup dengan politik-politik kejahatan kepada orang lain. Jangan hidup menyakiti orang lain.
itu bukan mengutamakan perkara di atas, tapi itu kita sibuk dan terjebak dengan perkara yang di bumi. Nah, kemudian ada satu cerita ya, yang cerita yang sangat fundamental juga untuk melihat bagaimana orang hidup di bumi ini, kemudian apakah mereka mencapai tujuan hidup yang hakiki atau tidak, ya. Itu ada kisah di Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ini kisah ya fenomenal. Lazarus ya, seorang miskin ya, dan seorang kaya. Ini gambaran nyata di dunia ini, Bapak Ibu ya. Ada seorang kaya ya, kemudian ada seorang miskin bernama Lazarus. Lazarus ini ya, saking miskinnya dia makan itu menunggu remah-remah makanan di bawah rumah orang kaya. Digambarkan di situ Lazarus itu badannya penuh dengan borok. Sambil dia mencari menunggu jatuh sisa makanan ya, anjing pun ya menjilat-jilat badannya. Saking di situ digambarkan ya, saking seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat di lingkungan kita nggak ada ya yang bisa kita lihat sebagai gambaran nyata gitu ya. Pengemis di sini pun nggak seperti Lazarus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ya, seperti yang saya katakan di awal, hidup itu singkat. Matilah si Lazarus, matilah si orang kaya, karena memang kita semua akan mati ya. Berapa lama nggak ada yang tahu ya. Kita berdoa dapat janji Tuhan ya umur sampai 70 tahun ya. Tetapi semuanya adalah otoritas Tuhan. Apa yang terjadi? Si Lazarus seorang miskin ya dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara si orang kaya dia hidup dalam dunia kematian. Di situ ya dia merasakan panas, haus yang luar biasa. Kemudian digambarkan bagaimana seorang kaya itu ya berkata kepada Abraham, tolonglah minta Lazarus celupkan ujung kainnya itu ya untuk bisa diteteskan ke saya. Bagaimana gambaran yang sebelumnya di bumi seperti apa, kemudian di surga menjadi terbalik. Tapi itu tidak pernah terjadi ya, karena dunianya Lazarus ya, dunia surga berbeda dengan dunia orang mati ya, di mana orang kaya ada. Kemudian Abraham juga mengatakan, kau orang kaya, pada saat di bumi kamu sudah menikmati semua kekayaanmu dengan kemewahanmu yang begitu wah. Ya, sekarang saatnya Lazarus menikmati ya keindahan akan dunia yang kekal, akan kehidupan yang kekal. Jadi kita lihat ya, ini adalah gambaran bahwa ketika di bumi si orang kaya ini seolah-olah ya, ingat ya, seolah-olah dia mencapai segala tujuan hidup. Dia kaya, sukses, berbahagia, pesta setiap saat, cukup duitnya. Si Lazarus seolah-olah ketika di bumi dia nggak mencapai tujuan hidup, hidupnya susah, makan pun susah. Ya. Tapi inilah kisah akhir daripada kisah ini yang menunjukkan bahwa di bumi itu bukan tujuan yang sebenarnya. Kisah akhirnya si Lazarus duduk di pangkuan Abraham dalam kedamaian, ya, dalam ketenangan, dalam keindahan. Sementara si orang kaya di dunia kematian dengan penuh dengan kesakitan, kepanasan dan sebagainya. Nah, ini mengatakan kita Bapak Ibu, ya, tujuan hidup kita adalah dalam kehidupan yang kekal. Yang di bumi sekarang ini bukan tujuan hidup kita. Di bumi sekarang ada tugas kita mempersiapkan supaya hidup kita bisa mencapai tujuan yang hakiki, tujuan yang sejati. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Jangan hanyut dan terseret dalam arus dunia ini. Walaupun lingkungan kita, manusia, masyarakat sebagian besar benar-benar hidup terseret dengan arus dunia. Ya. Kita nggak perlu ikut dengan itu. Mau kejar kekayaan, ya seperti saya katakan tadi, tak ada guna. Kalaupun kita dapat, kita nggak akan bahagia dengan kekayaan itu. Tapi kalau kekayaan itu karena Tuhan mencintai kita, kita akan dapat, akan menjadi berkat dan menjadi kebahagiaan, sukacita buat kita, bahkan buat orang lain.
Ya, demikian Bapak Ibu, ya, mari kita renungkan firman ini. Firman ini ya, saya berdoa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Menjadi pengingat buat Bapak Ibu dan sudah menjadi pengingat buat saya. Ini menjadi berkat buat saya. Ya, saya berdoa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya dan bisa merubah hidup kita supaya kita tidak larut dan terseret dalam kehidupan di dunia ini. Ya, mari kita mengutamakan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Allah yang Maha Baik. Kami begitu diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, seluruh umat-Mu Tuhan boleh hidup di bumi ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Dan boleh Tuhan umat-Mu Tuhan mengutamakan perkara yang di atas dibandingkan dengan perkara yang di bumi. Sehingga berkat-Mu boleh Kau curahkan kepada seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh menerima damai sejahtera sukacita dari-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mencintai kami Tuhan, apa yang dirindukan orang banyak untuk menjadi orang mendapatkan kekayaan, Kau sudah memberikan kepada kami. Kau berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kau cukupkan segala kebutuhan keperluan umat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang susah dan berbeban berat Tuhan Kau tolong Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau tolong mereka Tuhan supaya tidak berputus asa Tuhan Yesus. Ya. Keluarga demi keluarga Tuhan Kau berikan kebahagiaan, berikan damai sejahtera sukacita. Kami yakin percaya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga kami Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera sukacita yang tidak terlampaui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita arahkan wajah kita kepada Bapa kita di surga. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.